Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan membahas kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi di sini saya akan membahas Al-Babul Khamis, yaitu pada bab 5. Fi adabil alimi ialah di dalam menjelaskan beberapa tata krama orang yang berilmu, fi haqqin nafsihi, di dalam hak dirinya. Jadi bab 5 ini tentang tata krama orang yang berilmu terhadap dirinya sendiri. Wa fihi, dan ialah di dalam bab 5 ini isruna adabun, ada 20 tata krama. Jadi di dalam bab 5 ini terdapat 20 tata krama, yaitu al-awwal, adapun yang pertama, an yudima, ia hendaknya melanggengkan muraqabatullah, terhadap penguasaan Allah Ta'ala yang maha tinggi, fi sirri, di dalam sunyi, wal alaniyati, dan ramai. Jadi jadi yang pertama ini, hendaknya orang yang berilmu itu senantiasa merasa dalam pengawasan Allah, baik di tempat sunyi maupun di tempat yang ramai. Wasani, pun yang kedua, an yulazima, ialah hendaknya menetapi siapa orang yang berilmu tersebut, khaufahu, takut terhadap Allah, fi, di dalam jami'i, beberapa harokatin, seluruh gerakannya, wasakanatihi, dan beberapa diamnya orang yang berilmu tersebut, wa aqwalihi, dan beberapa ucapannya, wa af'alihi, dan beberapa perbuatannya, fa innahu, karena sesungguhnya, aminun, ialah orang yang percaya, ala, atas sesuatu, ustudi'a, yang dititipkan, fi, di dalamnya, min ulumi, beberapa ilmu, wal hikmati, dan hikmah, wal khosyati, dan rasa takut, wa tarku dzalika, adapun meninggalkannya, dari pengkhianatan, wa qad qala ta'ala, sesungguhnya Allah mengatakan, la takhuwinullah, janganlah mengkhianati siapa kalian terhadap Allah, war rasul, dan rasul, wa takhunu, dan mengkhianati siapa, amanatikum, terhadap amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, seraya apapun ialah mengetahui siapa kalian. Jadi yang kedua ini, hendaknya orang yang berilmu itu senantiasa merasa takut kepada Allah dalam segala gerak-gerik, diam ucapan dan perbuatannya. Terus juga karena sejatinya orang yang berilmu itu adalah orang yang diberi kepercayaan atas sesuatu yang dititipkannya, baik itu berupa ilmu, hikmah, maupun rasa takut. Dan yang mengabaikan anjuran ini pun, ini berarti mereka telah berkhianat. Selanjutnya, wasalisu, adapun yang ketiga, an yulazima, ialah hendaknya menetapi ilmu, sakinata, terhadap tenang. Jadi yang ketiga ini, hendaknya seorang berilmu itu senantiasa merasakan tenang. Warrabi'u, adapun yang keempat, an yulazima, ia hendaknya menetapi wiro'a, terhadap sifat wiro'i. Jadi orang yang berilmu itu juga harus mempunyai sifat wiro'i. Lanjut, wal khamisu, adapun yang kelima, an yulazima, ia hendaknya menetapi at-tawadhu, rendah hati. Jadi selain mempunyai sifat wiro'i, seorang yang berilmu juga harus mempunyai sifat rendah hati atau tawadu. Selanjutnya, wasadisu, adapun yang keenam, an yulazima, ia hendaknya menetapi khusyuk Allah Ta'ala, khusyuk kepada Allah Ta'ala. Jadi hendaknya seorang berilmu juga harus khusyuk atau fokus kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, wa mimma, dan ialah termaksud dari sesuatu, kataba, yang menulis, Maliku rahimahullah, yaitu Imam Malik rahimahullah, ila Rasyidi, kepada Raja Harun ar-Rasyid. Idza alimta, adapun tulisan di saat mengetahui siapa kamu, ilman, terhadap ilmu, falyuro, maka hendaknya dilihat, alaika, atas
atasmu, usruhu, apa pengaruhnya, wawaqaruhu, dan kewibawaannya, wasakinatuhu, dan ketenangannya, wahilmuhu, dan kesabarannya. Jadi maksud dari yang keenam ini bahwa jika kamu mengetahui sesuatu tentang ilmu, maka hendaknya kamu ini lihat dari pengaruhnya, kewibawaannya, ketenangannya, dan kesabarannya. Liqaumihi, nah karena sabda Nabi, al-ulama'u, adapun para ulama, warasatul anbiya, ialah pewaris Nabi. Jadi ulama itu adalah pewaris dari Nabi. Waqala Umaru rahimahullah, kemudian Sayyidina Umar ini berkata, ta'allamu, mempelajarilah siapa kalian, alima terhadap ilmu, wa ta'allamu, dan mempelajarilah siapa kalian, ma'ahu bersama, sakinata terhadap ketenangan, wa waqara, dan kewibawaannya. Lanjut, waqala, kemudian berkata ba'dus salafi, ulama salaf ini, sebagian ulama salaf ini berkata, hakun, ialah hak, ala alimi, atas orang yang berilmu, an yutawadha'a, adapun hendaknya rendah hati pada Allah, fi di dalam sirri sunyinya, wa alaniyati dan ramainya, wayah tariza, dan menjaga siapa seorang ilmu tersebut, min nafsihi dari nafsunya, wayafina wayakifa, dan berhenti siapa, aman, dari suatu ashkula alaihi, atas ilmu yang menyulitkannya. Jadi seseorang yang berilmu itu harus menjaga hawa nafsunya. Lanjut, wasabi'u, adapun yang ketujuh, an yakuna, ialah hendaknya, ta'wiluhu, apa sandarannya, fi di dalam jami'i umurihi, di dalam seluruh urusan-urusannya, ala atas Allah Ta'ala, jadi atas karena Allah Ta'ala. Jadi maksud dari yang ketujuh ini bahwa hendaknya orang yang berilmu itu harus bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya. Lanjut, wasaminu, adapun yang kedelapan, an, menjadikan siapa, la ya ja'ala, ialah hendaknya tidak, ilmahu terhadap ilmunya, sulaman terhadap tangga, yatawassolu yang menjadikan sarana siapa, bihi dengan ila aghrodi, kepada tujuan-tujuan ad-dunyawiyah yang bersifat duniawi, min dari jahin, pangkat, au malin atau harta, au sumatin atau kondang, au syahratin atau terkenal, au tuqaddumin atau diutamakan, ala atas akronihi, teman-temannya. Jadi maksud dari yang kedelapan ini, maksudnya itu adalah hendaknya orang yang berilmu itu tidak menjadikan ilmunya itu sebagai tangga yang dijadikan sarana untuk menggapai tujuan duniawi, seperti kayak pangkat, terus juga harta, kondang, ataupun terkenal dan diutamakan oleh teman-temannya. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini kita bahasnya sampai bagian yang ke-8 dulu. Mungkin segitu saja pembahasan kita pada hari ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.